Bacharuddin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian berasal dari etnis Gorontalo. Sedangkan ibunya berasal dari etnis Jawa yang merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta. Dan dari silsilah keluarga, kakek B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama dan salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu. Marga Habibie yang berasal dari ayahnya adalah salah satu marga asli dalam struktur sosial Kohala, kerajaan dan kekeluargaan di Gorontalo. Marga tersebut dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, atau sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Kemudian B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Ranggamalela, Bandung. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Pada 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialis konstruksi pesawat terbang di RWTH Aceh, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie juga pernah bekerja di Messerschmitt Volker Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Namun pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Juga memiliki keinginan untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Sementara itu, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau UCMI yang pertama pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. B.J. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Pada era pemerintahannya yang singkat, dilahirkan UU Otonomi Daerah. Melalui penerapan UU tersebut, inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia. Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019, pukul 18.05 WIB karena gagal jantung. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Slot 120, pada tanggal 12 September 2019, pukul 14.00 WIB. Jasa-jasa B.J. Habibie sebagai presiden sangat berpengaruh bagi rakyat Indonesia, baik pada saat ia bertugas maupun tidak. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya untuk menghormati dan menghargai semua yang telah ia lakukan.
Terima kasih B.J. Habibie.